Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada teri. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita akan melihat sedikit apa yang dinamai iman. Iman seakar dengan kata aman dan amanah. Memang iman menghasilkan rasa aman dan tidak beriman seseorang yang tidak menunaikan amanahnya. Tiga hal ini walau berbeda tetapi dia saling berkait. Hakikat iman sulit dilukiskan, namun bisa dikatakan bahwa iman adalah pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Kita garis bawahi pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Karena itu bisa jadi ada orang yang mengetahui banyak tentang objek-objek yang harus diimani, tetapi imannya lemah. Dan bisa jadi juga sebaliknya, ada orang yang tidak banyak tahu, tetapi imannya kukuh. Memang, kata para pakar, Anda harus percaya, bukan karena Anda tahu, tapi justru karena Anda tidak tahu. Saudara, apa yang Anda dengar tidak keluar dari tiga kemungkinan. Yang pertama, yang Anda dengar itu dapat dimengerti dan dibenarkan oleh akal. Bisa juga yang Anda dengar itu tidak dimengerti, sekaligus tidak dapat diterima oleh akal. Dan ada lagi yang Anda tidak mengerti tetapi bisa jadi diterima oleh akal Anda. Ada yang dinamai irrasional dan ada juga yang dinamai suprarasional. Iman adalah pembenaran hati, tetapi dia harus merupakan pembenaran yang cerdas. Jangan mempercayai segala sesuatu yang tidak cerdas. Iman adalah kecerdasan emosi, kecerdasan hati. Tanpa kecerdasan, iman Anda lumpuh, bahkan tanpa kecerdasan, itu tidak wajar untuk dinamai iman. Iman adalah gabungan dari rasa harap dan cemas. Karena itu, sementara pakar berkata, iman dapat dilukiskan dengan seorang yang sedang mendayung perahu. Rindu kami padamu, ya Rasul. Saudara, sementara pakar menggambarkan hakikat iman dengan suatu perumpamaan, yakni seperti seorang yang sedang mendayung di tengah lautan lepas. Di sekelilingnya ombak berhempas ke kiri dan ke kanan. Ketika itu dia diliputi oleh rasa cemas, namun dalam saat yang sama dia melihat di kejauhan pulau harapan. Iman adalah gabungan antara rasa cemas dan harap. Cemas ditimpa oleh gelombang yang membahana itu, tapi dalam saat yang sama ada harapan untuk sampai ke pulau idaman. Kita beriman adalah gabungan dari dua hal tersebut. Ada tanda tanya di dalam hati. Nah, tanda tanya itu jika kita mengasah dan mengasuh iman kita, akan sampai pada tingkat kesempurnaan iman, dan kesempurnaan iman itu, itulah yang dinamai yakin. Yakin pun masih dapat ditingkatkan dari ilmul yakin ke ainul yakin ke haqqul yakin.
ketika seseorang yang belum pernah mengunjungi suatu kota ditanya, kenalkah Anda kota Mekah? Dia belum pernah berkunjung, tapi dia akan berkata, saya yakin adanya. Tetapi orang yang pernah berkunjung ke sana, dia berkata, saya yakin. Keyakinannya lebih tinggi daripada tingkat orang yang sekedar mendengar beritanya. Dia melihatnya, ketika itu keyakinannya dinamai ainul yakin. Dan apabila dia pernah tinggal lama atau berkali-kali berada di sana, maka ketika itu keyakinannya dinamai haqqul yakin. Nah, dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Peningkatannya adalah dengan menambah pengetahuan, menambah wawasan, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita lebih berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan demikian iman bertambah, ketakwaan meningkat, dan kita akan sampai pada tingkat yang diharapkan, yaitu haqqul yakin. Saudara, itu sekelumit makna iman, dan itulah yang kita harapkan dapat kita capai dalam kehidupan kita masa kini hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau melimpahkan ke dalam diri kami keimanan yang mantap, keyakinan yang menyentuh hati kami, sehingga kami sadar bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Engkau tetapkan kepada kami. Ya Allah, Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib. Ya Allah, sucikanlah lidah kami dari kebohongan. Wa tahhir qulubana minan nifaq, dan sucikanlah hati kami dari kemunafikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.